Lalu orang seperti ini menjadi patron di sebuah wilayah atau sebuah komunitas, sehingga ketika si patron ini berbicara tentang Islam dengan Islam yang ramah gitu ya, otomatis jamaahnya ramah, kan begitu ya. Tapi fakta di kita begini, masyarakat bawah itu, masyarakat umum itu jelas membutuhkan patron-patron. Nah, kalangan tengah atau kalangan elit yang mereka punya wawasan intelektualitas yang tinggi dan fasih dengan istilah-istilah moderasi, radikalisme, fundamentalisme dan sebagainya, itu acak atau sering atau bahkan kadang melontarkan statement-statement yang itu tanda petik melukai paham masyarakat awam terhadap keislaman itu sendiri. Termasuk diantaranya kalangan yang mengatakan semua agama sama, misalnya gitu. Ini semakin ngeri ini. Ngeri-ngeri sedap ini pertanyaan-pertanyaan. Agama, tindakan-tindakan manusia yang karena satu dan lain hal berada pada kutub-kutubnya yang ekstrim. Bisa terlalu kaku, bisa terlalu rigid dalam beragama, atau sebaliknya bisa terlalu longgar. Cermati kata terlalu. Tapi saya masih punya pertanyaan. Dan saya sekarang tidak merokok, Pak. Mas Salim yang merokok itu. Aku kualat jane iki. Aku sering ngerjain Propicius tuh. Supaya dia di panggung kan nggak enak rikuh ya merokok di panggung. Sekarang saya kena ya. Tapi ini barokah bahwa saya tidak merokok sekarang. Gini Pak ya. Oke, ada internom, eksternom, ada personal, ada publik. Kiranya kita paham semua itu. Nah, di masyarakat kita, baik itu masyarakat real atau masyarakat yang lebih luas atau masyarakat di sosial media begitu ya, tentu saja selalu ada patron-patron, representasi ya. Baik itu misalnya ini representasi dosen, ini representasi kiai, ini representasi kanan, kiri dan sebagainya macamnya. Nah, masyarakat umum itu pada umumnya mereka akan menganggap seseorang beragama baik jika ya wajar-wajar lah minimal agamanya gitu ya. Nah, lalu orang seperti ini menjadi patron di sebuah wilayah atau sebuah komunitas, sehingga ketika si patron ini berbicara tentang Islam dengan Islam yang ramah gitu ya, otomatis jamaahnya ramah, kan begitu ya. Tapi fakta di kita begini, masyarakat bawah itu, masyarakat umum itu jelas membutuhkan patron-patron. Nah, kalangan tengah atau kalangan elit yang mereka punya wawasan intelektualitas yang tinggi dan fasih dengan istilah-istilah moderasi, radikalisme, fundamentalisme dan sebagainya, itu acak atau sering atau bahkan kadang melontarkan statement-statement yang itu tanda petik melukai paham masyarakat awam terhadap keislaman itu sendiri. Termasuk diantaranya kalangan yang mengatakan semua agama sama, misal begitu. Itu lalu melukai, membuat orang dengan gampang membuat klaim masyarakat bawah itu bahwa itu loh akibat moderasi. Itu loh akibat ini. Padahal tentu saja yang substansi yang diusung moderasi itu tentu berada di posisi yang sebagaimana diajarkan Rasulullah, para sahabat, ulama kita dan sebagainya gitu. Nah, kalangan-kalangan seperti ini, misalnya contoh konkretnya, saya sering menemukan ini dan sering membincangkan dengan beberapa teman lain gitu ya. Orang masyarakat bawah itu secara umum memandang bahwa non sewu nggih, berjilbab itu wajib misalnya. Lalu ada kalangan yang open minded, mereka yang pendidikannya tinggi, mereka punya influence yang besar, dengan mengatakan atas nama toleransi bahwa begini-begini tidak apa. Tentu saja saya personal paham, teman-teman yang pendidikannya cukup bagus paham bahwa ya sudah itu urusan dia begitu ya.
Tapi ketika ini lalu berhadapan dengan kalangan-kalangan yang seperti itu merasa lalu marwah agamanya itu dicabik-cabik oleh kaum yang mestinya memberi edukasi yang bagus terhadap hal seperti ini. Sehingga kadang saya berpikir gini, kadang moderasi itu satu sisi betapa pentingnya moderasi, di satu sisi supaya orang yang tanda petik berlebihan dalam giroh beragama ini agak dilonggarkan sedikit supaya punya jiwa toleransi di ruang publik atau eksternumnya tadi. Satu sisi begitu. Tetapi di waktu yang sama orang yang terlalu longgar ini kayaknya perlu difundamentalisasi, diradikalisasi dalam Islam supaya berada di jalan moderat pula. Ini lalu terus-menerus menjadi benturan di antara masyarakat itu. Dan gampangnya orang umum lalu mengatakan, bahkan saya pernah dengar begini, jangan kuliah di UIN nanti nggak mau ngaji Quran lagi ya. Gitu. Nggih boten nggih. Iya ya. Fakta. Padahal ya mungkin ya saya produk UIN yang semakin tahun semakin seneng ngaji Quran. Saya tidak sombong, tapi yes begitu. Aduh, saya kemana-mana bawa tasbih loh ya. Ngoten nggih. Nah, ini problem. Dan bahkan orang yang menjadi patron-patron begini ini, itu kadang-kala mereka memiliki kedudukan strategis di masyarakat ya, bahkan di ya PWNU sendiri, di lingkungan NU itu sendiri gitu loh. Ya oke lah, itu soal statement personal silahkan. Tapi ketika ini lalu di-statementkan di ruang eksternum tadi, ini problem. Satu sisi moderasi mengajarkan toleransi di ruang publik sekaligus sikoh di luar personal ya. Di waktu yang sama ada kalangan yang mestinya menyuarakan hal yang sama seperti panjenengan ini gitu. Itu justru menampilkan Islam yang malah seperti itu buat banyak publik, ini problemnya. Nah, kira-kira perspektif Pak Yai terhadap ini itu bagaimana? Sama satu lagi mungkin biar nggak kelamaan ya, nanti saya lempar ke teman-teman. Soalnya saya ini niatnya memang Kang Sukaru sama beliau ini. Kapan lagi ya itu ya? Satu lagi Pak Yai, ini pendek aja terakhir. Saya pengen mendengar, mungkin juga teman-teman pengen mendengar pandangan Pak Yai pribadi terhadap ayat wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Saya kira itu. Monggo Pak Yai. Ini semakin ngeri ini. Ngeri-ngeri sedap ini pertanyaan-pertanyaan. Iya, yang pertama begini, tentang giroh, tentang apa ya, semangat gairah beragama. Itu nggak boleh padam, nggak boleh dihilangkan, itu harus terus. Jadi moderasi beragama sama sekali tidak mengusik itu. Ingat tadi, moderasi beragama itu concern, peduli ketika ada penganut agama yang atas nama agama, yang beragama, kok menyimpangi yang inti pokok ajaran agama itu. Itu sebenarnya intinya. Jadi misalnya fenomena orang beragama kok mengingkari yang pokok-pokok ini. Kok lahir tafsir-tafsir keagamaan yang nggak bertanggung jawab, yang justru mengingkari inti pokok ajaran agama. Misalnya jihad, maknanya yang sangat mulia, itu kok tiba-tiba diterjemahkan, ditafsirkan sebagai bom bunuh diri misalnya. Ini kan tidak hanya reduksi, tidak hanya distorsi, tidak hanya deviasi, tapi ini pemutarbalikan makna dari upaya bersungguh-sungguh memanusiakan manusia, bersungguh-sungguh membangun kemaslahatan bersama, tapi justru menjadi bom bunuh diri gitu. Apalagi hijrah misalnya, itu kan mengalami pemutarbalikan makna yang luar biasa. Yang maknanya kita tentu sama tahu, hakikat hijrah itu lalu kemudian dimaknai sebagai perilaku atau tindakan eksklusif misalnya. Padahal pesan utama ajaran agama itu inklusif. Tapi orang kok jadi berislam kok jadi eksklusif ya? Berislam kok jadi segregatif ya? Apa ya, segregasi, mengkotak-kotakan, memisah-pisah.
Padahal inti pokok ajaran Islam itu integratif. Lalu kalau sudah eksklusif, segregatif, lalu kemudian menjadi konfrontatif. Berislam kok membangun permusuhan. Padahal pesan utama Islam itu mewujudkan kedamaian, membangun kerukunan, dan seterusnya. Assalam. Gitu. Nah jadi kembali, bukan semangatnya yang ingin diadres, yang menjadi fokus perhatian, bukan semangat beragama itu sesuatu yang positif, tapi jangan berlebih-lebihan, jangan melampaui, jangan hulu atau tatorruf sehingga menyimpangi yang inti. Gitu. Saking fanatiknya saya terhadap satu mazhab, lalu kemudian saya melakukan pemaksaan misalnya, atau saya melakukan tindakan kekerasan, itu berlebih-lebihan. Jadi bukan fanatiknya yang salah, tapi ekses negatif yang ditimbulkan, yang berlebih-lebihannya itu gitu. Yang karenanya lalu kemudian menyimpangi yang inti pokok. Nah apakah yang seperti itu pendangkalan keimanan? Kembali kepada refleksi kita. Apakah jadi gini, problem umat beragama itu adalah memilah, mencoba membedakan mana ajaran-ajaran yang pokok dan mana ajaran yang cabang. Seringkali kita berkelahi, kita berdebat, bersengketa, berkonflik, mempersoalkan ajaran-ajaran agama yang sebenarnya furu'iyah saja itu. Tapi justru mengabaikan yang inti justru disimpangi. Kan mestinya semua kita peduli, maksud saya semua kita itu, semua umat beragama itu harus peduli bahwa pesan utama agama ini yang nggak boleh disimpangi. Nah jadi kalau ada yang mengatakan semua agama itu sama, ini harus hati-hati. Konteksnya apa ini? Seringkali juga kita berbeda faham, kadang-kadang lalu kemudian sampai berkonflik, bersengketa, itu hanya karena konteksnya tidak sama gitu, tidak memahami konteks secara baik. Jadi kalau ada yang mengatakan semua agama itu sama, itu maksudnya adalah tadi itu dalam wilayah yang usuliyah tadi itu. Ajaran agama yang inti. Itu pasti tidak ada perbedaan. Ya, nun sewu, sedikit-sedikit saya belajar, belajar sedikit-sedikit membaca buku Buddha, ajaran Katolik, ajaran Kristen, agama-agama yang lain, Hindu, Konghucu. Pada intinya, pada wilayah ini, itu tidak ada perbedaan. Sama. Tapi kan agama tidak semuanya di sini. Ada yang wilayah ini, jangan lupa. Syariat itu ya di sini gitu. Ritual ubudiyah, amaliyah ubudiyah, ibadah mahdoh dan seterusnya. Ini kan di wilayah sini. Yang juga sama pentingnya dengan yang ini gitu. Nah jadi jangan sama-samakan agama. Ya itu konteksnya di sini, jangan sama-samakan. Tapi kalau semua ajaran agama itu sama, itu konteksnya di wilayah ini. Nah itu yang juga harus, bukan kita menyamaratakan semua agama, tidak juga, tapi juga sama sekali tidak membedakan, sama sekali tidak ada yang sama pada ajaran agama, itu juga tidak juga. Maka perlu dilihat konteksnya di wilayah usuliyah atau di wilayah furu'iyah, di wilayah inti atau cabang. Jadi itu kaitannya dengan pertanyaan yang pertama. Yang kedua tadi apa ya? Wakazalika apa? Ayat itu. Yang ditanyakan apa? Jalnakum ummatan wasato, itu kan dalil wasatiyah lah. Ya. Pandangan Pak Yai gimana terhadap? Iya, waduh ini berat sekali ini pertanyaan. Tapi begini, wasato, wasat di tengah itu maksudnya apa? Itu. Nah, jadi kalau saya memahami, tentu saya juga merujuk kepada beberapa mufasir terdahulu, bahwa
kita dijadikan umat di tengah itu yang menjadi saksi bahwa ada loh cara pandang, ada loh sikap, ada loh praktek-praktek beragama, tindakan-tindakan manusia yang karena satu dan lain hal berada pada kutub-kutubnya yang ekstrim. Bisa terlalu kaku, bisa terlalu rigid dalam beragama, atau sebaliknya bisa terlalu longgar. Cermati kata terlalu. Jadi bukan rigid atau longgarnya, tapi terlalunya itu. Berlebih-lebihannya itu, melampaui batasnya itu yang. Maka kita diharapkan menjadi umat yang menjadi saksi berada di tengah di antara dua potensi manusia yang karena satu dan lain hal bisa karena pengetahuannya, bisa karena cara pandangnya, titik pijaknya, bisa karena ekosistem atau lingkungan strategisnya yang membentuk dia sehingga dia berpotensi atau bisa terjerembab atau terjerumus terperosok pada faham atau amalan-amalan yang berlebih-lebihan atau melampaui batas. Nah, lalu kemudian kita dituntut untuk menjadi saksi sebagai umat yang moderat tadi itu di tengah. Saksi itu maksudnya tidak hanya menyaksikan, tapi juga berikhtiar untuk mengajak ke tengah. Jadi ini juga pemahaman juga itu. Saksi itu bukan dalam maksud pasif begitu ya, tapi yang menyaksikan untuk melakukan segala ikhtiar upaya untuk membawa ke tengah dalam artian tidak ya baina torfain itu, tidak tatorruf, baik ekstrim yang paling di ujung kanan atau yang paling di ujung kiri itu baina torfain itu yang diharapkan kita berada di tengah. Ya itu mohon maaf itu sependek pengetahuan saya tentang memaknai ayat itu. Demikian. Oke.